Ini yang sebenarnya jadi kan tadi pertanyaan berapa lama? Berapa lama? Waktu kita untuk mengupdate, improve, mengganti itu 2 pekan. 2 pekan. Cepet banget ya. Berarti kalau ada orang nggak sadar-sadar emang nggak dimikirin itu ya. Cepet juga ya berarti. 2 pekan. Kenapa 2 pekan? Ini udah saya baca buku ini keren banget nih buku. Apa? Judulnya Quran. Iya Benar kan ya, Quran. di buku ini mengutip salah satu hadis. Wih, kok bisa? Keren ini. Ini hadisnya yang keren mendapat jawaban kenapa waktunya 2 minggu itu tadi. 2 pekan. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Gimana? Aku baru tahu nih. Hadisnya gini. Oke, berarti itu bisa nggak kita bisa bilang bahwasanya ketika kita bahas tentang blueprint tadi, itu solusinya itu menjadi brand equity tadi kalau jadi. Kalau di delivery dengan tepat jadi brand equity. Kita belum bahas deliver nih ya, Belum. baru bahas blueprint ya. Blueprint. Berarti blueprint 3 itu tadi untuk melihat customer, terus ngelihat salah satu dari 3 langkah berikutnya. Langkah berikutnya udah nih dapat nih positioning kan. Oh, itu baru jadi positioning. Misalnya contohnya Featherman. Oke. Oke, aku akan berbicara tentang keayahan. Maka semua konten-kontennya ngomongin tentang itu. Oke. Itu point delivery. Boleh nggak dia ngomong tentang K-pop? Boleh sih. Tapi harus berhubungan dengan keayahan dalam konteks itu. Tapi kalau tidak ya jangan lah ya. Ya, betul. K-popnya tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus menjadi planet di antara pusat gravitasnya si keayahan ini tadi. Oke, brand yang pengen dia bangun. Betul. Oke. Selanjutnya udah dapat kan delivery. Ada poin apa yang perlu diperhatikan dalam 2K. 2K. Konsisten. Artinya konsisten dengan blueprintnya, selalu relevan dengan blueprintnya. Yang kedua continue. Konsisten tuh bukan continue. Saya bedain. Oke. Khusus saya beda. Anda jadi pakar dulu, bisa beda-bedain. Oke. Konsisten dan continue. Bedanya apa tuh? Ya, konsisten artinya konsisten dengan blueprintnya secara pesan. Oke. Continue artinya berkelanjutan. Oke, berarti ini kualitas dan kuantitas. Ya. Oke, konsisten dan continue. Konsisten sesuai dengan blueprint dan tidak menyerah. Yes, betul. Don't stop when you are apa? Don't stop when you are stop ya. Maju terus gas gitu. Udah bener pakai quotes antum aja. Iya, Oke. Berarti dia harus selesaikan sampai selesai. Betul. Continue itu. Continue. Sampai selesai. Lanjutkan sampai antum pakai selesai. ghostwriter apa gimana sih? Oke. Terus itu dalam deliver. Berapa lama delivernya itu? Enggak kan ada habisnya deliver. Oh iya, kan kita kan branding sampai mati. Sampai mati. Tapi ada nggak sih? Kenapa orang akhirnya ada kata-kata rebranding? Apakah gagal dalam deliver atau gimana tuh? Rebranding tergantung maknanya. Banyak orang mengatakan mendesain ulang deliverynya. Oke, mendesain packagingnya itu termasuk rebranding. Mungkin karena nggak sama dengan blueprint ya? Atau kayak ya bisa jadi. Bisa jadi juga karena customernya berubah. Ya customernya berubah. Akhirnya rebranding bisa didefinisikan redesign blueprintnya. Ya. Karena customernya berubah, aku harus ikut berubah dong. Logonya misalnya berubah. Nah, kalau logo di delivery itu. Logo tuh di delivery. Logo delivery. Mungkin blueprintnya udah begini tapi ternyata deliverynya keliru ya. Deliverynya keliru, betul. Oke, itu berarti termasuk bagian daripada rebranding. Rebranding. Luar biasa. Gitu. Kalau Rasulullah 40 tahun, emang ada rahasia. Semakin lama kan ini kan kontinuitas dan juga konsistensi ini kan kalau dilanjutkan benar-benar jadi brandnya kuat. Itu Rasul kan 40 tahun untuk bikin itu. Berarti apakah kita semakin lama aja atau cukup ada waktu tertentu kita udah bilang oke ini cukup kita bisa nggak ada. Nggak ada waktu berhenti, mati berhentinya. Luar biasa dong. Tapi bisa rebranding kalau kita misalnya melihat bahwa ini tidak kurang efektif gitu kurang efektif, betul kan dievaluasi. Kalau brand-brand yang tadi gede saya bilang kan equity-nya diukur dengan cara brand health tracking. Kalau cara kita paling mudah untuk mengukur equity ya udah lihat komen aja. Reaksi orang gimana ya? Iya, gitu lihat kan? Lihat komen kan. Tapi kesel lihat komen tuh. Itu tergantung perasaan. Ya jangan itu masalah hati sih. Ini branding bukan curhat masalah hati. Iya. Oke, lihat komen. Apa aja yang perlu dilihat komen? Kira-kira apa yang saya sampaikan dapat reaksi positif atau negatif? Sesuai dengan blueprint saya. Dengan blueprintnya. Yang kedua, apakah dia menangkap pesan kita atau tidak? Oke. Dalam konten-konten itu. Bisa nggak kita juga membuat pertanyaan apa sih yang kamu tangkap dari materi ini gitu misalnya, atau dari penjualan ini gitu misalnya? Bisa. Oke. Aku tuh jadi seringkali satu komen yang tidak sesuai blueprint, maksudnya kayak ternyata kita misalnya konsisten nih, ternyata selama sekian tahun
produk kita sesuai nih, orang nangkepnya tepat, orang belinya pas gitu. Ternyata 1-2 orang mungkin pernah punya selera berbeda di luar target kita, kita nggak tahu faktornya nih, punya hate comment lah. Dia mungkin review buruk tentang produk. Nah, kadang justru seseorang yang ngedeliver itu dia karena hate comment itu lebih gampang trigger orang ya. Nah, dia tuh akhirnya overthinking sama satu hal. Nah, kalau aku pengen tanya tuh sejauh mana kita tuh peduli sama komentar? Apakah harus nunggu semuanya kuantitasnya banyak, terlalu banyak orang berkomentar buruk? Atau satu orang pun sudah harus kita pedulikan banget nih? Gitu. Satu orang kita pedulikan asal itu orang yang tepat sesuai dengan blueprint kita. Kalau memang bukan circle kita, dia baru nyoba-nyoba terus hate comment ya. Kalau dia tidak sesuai dengan customer yang tadi kita definisikan secara demografi, secara trigger, abaikan gitu. Kalau lu ke K-pop, terus anak-anak yang lu target adalah K-popers atau minimal tadi usianya misalnya 8 sampai 15 misalnya. Berarti kalau yang komen 40 ya bodoh amat lah. Itu kan masalah dia emaknya manaknya sebenarnya. Oh gitu. Emaknya sih, anaknya salahnya berarti nonton bareng emaknya. Ngeliat aku kan kaget biasanya gitu. Ada orang ngeliat dia walk out. Iya, itu ya. Cici ya memang. Iya, memang ada gitu. Kasian banget. Kata gua ngapain lu nonton? Berarti tadi blueprint sudah. Deliver sudah. Brand equity itu hasil. Hasil, betul. Berarti ini tinggal dimonitor. Betul. Apa poinnya? Poin utamanya ada 2 hal. 4M kayaknya nih. Menguras. Apa Mas? Menguras, menimbun. Jangan ambil tugas. Ada 2 poin. Ada 2 poin yang ada 2 poin yang dimonitor. Yang pertama persepsi, yang kedua reputasi. Persepsi dan reputasi. Aku udah tadi ngapalin loh. Ini pelajaran menghafal nih kayaknya kita nih. Persepsi dan reputasi. Bagaimana orang lihat kita? Reputasi itu brand image kita ya. Salah. Gue salahin sendiri ya. Kayaknya brand image itu persepsi ya nggak sih? Iya. Salah. Udah bilang. Iya. Reputasi sama persepsi dan reputasi. Apa beda keduanya? Persepsi terbentuk jikalau mereka belum pernah berinteraksi sama kita sama sekali. Persepsi terbentuk ketika mereka belum pernah berinteraksi dengan kita sama sekali. Contoh, jarang datang pengajian, terus kita tahu persepsinya soal anak ngaji itu kayak apa, atau dunia dakwah kayak apa gitu. Contoh, atau misalnya ini orang lihat konten kita doang. Padahal nggak kenal kita, mungkin lewat di FYP-nya dia. Itu muncullah persepsi tentang brand kita. Persepsi. Tanpa apapun kejadian. Tanpa apapun itu. Nah, yang namanya reputasi, dia pernah ngechat ke kita atau pernah beli produk kita. Setelah ada interaksi, dia baru tahu, oh ternyata dia itu begini. Itu reputasi. Setelah ada treatment, setelah ada interaksi. Ya, setelah ada itu barulah reputasi. Berarti komentar-komentar yang mas-mas baju putih lalala itu masuknya persepsi. Karena dia nggak tahu kita, dia bahkan nggak tahu nama gue. Marah-marah. Iya kan? Reputasi itu berarti dari orang yang udah pernah pakai produk kita gitu ya. Iya, betul. Terus apa pentingnya 2 itu? Ya kenapa dicek dua-duanya? Kenapa dicek? Karena kalau nggak ada persepsi, customer nggak mau membeli produk kita. Menarik. Kaget. Iya juga ya. Kalau kita tidak perhatian pada persepsi, kita nggak mendatangkan orang baru. Betul. Iya. Kalau kita tidak peduli pada reputasi, orang lama hilang. Betul. Gitu. Kenapa kalau kaku betul terus, kalau sini salah terus? Itu namanya tendensi sih. Iya. Berarti reputasi kita kurang bagus. Iya, betul. Tapi aku ada pertanyaan yang pengen aku salah. Iya, nanya. Nanya gimana? Dan ini insya Allah mewakili banyak orang karena dulu aku sempat ngobrol ini dengan boleh diminum nggak nih? Boleh. Udah dingin. Boleh, silakan coach. Jadi banyak mewakili orang-orang yang punya keresahan yang sama. Tadi kan gimana kita punya konsep terus nanti kita menyusutkan niche-nya ini ke arah mana supaya nanti bisa jadi branding. Nah, ada orang-orang yang dia tuh punya banyak kemampuan gitu ya. Dia generalis. Jangankan untuk mengerucutkan ke satu segmen, dia aja menentukan siapa dia hidupnya. Karena dia misal kayak aku nih, aku kan generalis. Oh, dia berarti bukan orang lain dong. Berarti tapi keresahan ini banyak dirasakan. Enggak lah. Yang salah semua, Pak. Semua ya. Misal, aku dulu musisi. Terus aku suka science. Aku anak gamers. Nah, ketika menentukan aku punya skill ini, kira-kira brand mana ya yang harus aku ambil gitu ya. Nembak kemana nih? Iya. Tapi akhirnya
menentukannya aja nggak selesai-selesai. Gitu kan menentukannya, apalagi baru strategi dan lain-lain yang tadi kita bahas. Kira-kira sebagai kita yang ingin mengkonsep, ada saran nggak? Kira-kira cara menentukan cara menentukan niche mana? Oke. Kalau yang tadi disampaikan kan beda dengan apa yang saya sampaikan. Pertanyaannya. Mungkin kita hilangkan dulu kata-kata niche. Karena itu bikin rancu. Rancunya gini, apakah niche itu adalah customer yang spesifik atau kompetensi yang spesifik? Kompetensi. Tadi kan dia yang tanya kompetensi itu. Kompetensi. Ya kan? Oke, kita buang kata-kata niche dulu. Customer spesifik udah pasti. Itu bahan baku utama. Itu jadi kompas. Yang tadi tiga tadi. Jadi kompas. Kemudian kita relevansikan dengan kompetensi yang kita punya. Kita punya 20 kompetensi. Kita dari bayi sampai sekarang nih pernah ngejalanin 50 profesi lah gitu. Dan dari 50 ini ternyata saya jago di 30. Nah, 30 ini mana yang mau saya ambil satu yang akan menjadi positioning personal brand saya gitu kan. Kembali lagi buka customer insight-nya. Yang untuk bisa menyelesaikan pain ini kompetensi saya yang mana. Berarti kita harus lebih banyak ngobrol sama customer. Untuk menentukan sebenarnya yang paling kita punya itu untuk nyelesain mereka tuh apa. Betul. Karena memang betul sih orang main game sama orang science pain-nya beda. Beda banget. Triggernya juga beda. Betul. Berarti harus milih ya. Karena yang kita punya satu-satunya adalah demografi kan. Betul. Untuk betul yang kita pegang itu, betul. Yang dua itu bisa harus dari mereka. Harus dari mereka, betul. Karena kalau kita yang sering ngomong kita jadi kayak ngerasa doang. Betul. Karena kita sok tahu itu. Iya sih. Sok tahu sama customer. Itu yang menyebabkan kita buat main Neo ini sebenarnya Mas. Karena kita tuh merasa kayak sok tahu. Makanya kita harus cari banyak tahu dari luar kita gitu. Karena kita pikir awalnya ketika kita ngisi kajian dan segala macam, kita tuh kayak apa ya? Kayak egois gitu maksudnya. Yang kita pikir bagus kita kasih ke orang. Tapi belum tentu itu menyelesaikan pain-nya mereka, dia. Atau mereka perlu gitu. Nah, berarti yang kita lakukan ini sebenarnya sudah tepat atau masih belum? Betul. Kita mendapatkan pain-pain mereka, kegelisahan-kegelisahan mereka, kemudian kita susun materi untuk menyelesaikan pain itu. Kalau andaikan misalnya kayak Risco misalnya, dia jack of all trades misalnya, dia punya keahlian banyak, tapi dia misalnya udah tahu nih, kayaknya yang paling bisa nyelesain orang itu adalah misalnya Origins of Life misalnya, atau misalnya Science, tapi dia masih tetap mau main game, gimana tuh? Yang bagian itu gak usah diupload. Ngerti. Karena konsistensi dan continue. Brand delivery lu tuh itu tuh masalah tuh. Sama itu. Kita juga. Anton juga sama. Bawa tuh kemana-mana tuh Lupi. Kita mau jadi ulama apa jadi wibu ya? Parah nih. Aku diserang balik. Bener juga sih. Berarti ada konsistensi. Tahu bener juga. Satu-satunya konsistensiku adalah inconsistent. Aku tuh pengen jadi scientist. Dan satu-satu kontinuitasku adalah discontinue. Itu bisa nggak kalau kayak gitu? Nggak bisa. Kesini. Tapi tadi kan ngomongin branding secara umum. Ada bedanya nggak sih nge-branding produk yang tanda kutip barang jualan yang kayak kita lihat di toko-toko dengan personal branding orang gitu? Ada perbedaan nggak sih? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Perbedaan utamanya hanya satu benda mati, satu benda hidup itu aja. Yang dimana kadang-kadang benda yang kita ketika kita bertumbuh jadi lebih besar. Kalau brand kan enggak, dia statis kan. Kalau kita secara personal bertumbuh, contoh misalnya kita di usia 20 sampai 30 yang masih muda Gen Z hari ini, kita mengatakan bahwa kompetensi kita adalah A gitu. Tapi ternyata setelah dia nikah, ternyata dia punya concern yang berbeda. Benar. Kan akhirnya apa yang disampaikan di dalam media kan jadi berbeda. Benar. Sesuai dengan keresahan yang sedang terjadi. Itulah yang membuat jadi brand nggak konsisten gitu. Perlu tadi rebranding akhirnya mungkin ya. Maka kalau menurut saya jangan gitu. Kalau ternyata yang disampaikan tidak menghasilkan duit, buat apa gitu. Dan bukan dari situ juga kita cari duit. Contoh misalnya, kemarin saya pernah ngundang satu teman yang podcast gitu. 5 tahun yang lalu ini rebranding dari materi, dia seorang trainer. Materinya IT, kemudian dia rebranding ke parenting. Jauh banget ya. Dari elektronik ke parenting. Nah, parenting itu di-trigger dari mana? Dari pengalaman hidup. Kok anak saya makin gede, kayaknya saya butuh belajar hal baru nih untuk mendalami remaja. Akhirnya belajar hal baru itu jadi concern utamanya. Kemudian disampaikanlah tentang parenting. Ternyata parentingnya nggak naik-naik. Kenapa? Karena kan masih pasti
masuk ke parenting, sudah ada kompetitor lain yang ngomong parenting yang lebih jago daripada dia. Gitu kan? Dan dia baru start. Dan dia stuck gitu. Pada waktu ikut workshop saya, ternyata kompetensi saya kalau ngelihat dari pertama kali dia kerja sampai sekarang 20 tahun pengalaman kerjanya adalah di bidang IT. Kenapa tahu-tahu saya nyebrang parenting yang cuma sesaat gitu. Gitu akhirnya ini orang baliklah ke dunia IT-nya. Meninggalkan yang baru tadi, balik lagi dunia IT malah baru naik. Kalau gitu sekarang kita coba bedah. Apa nih? Bedah brand. Menurut misalnya Mas Dodi, kalau yuk ngaji itu gimana? Honest review misalnya, brandnya gimana? Anak muda. Yang jelas ya, segmennya anak muda. Membawa ada deliverynya, tone-nya, kemudian personality-nya. Saya ngerasa itu anak muda banget. Berarti udah bisa masuk. Kalau orang tua nonton emang sering tersinggung sih. Makanya kalau saya pribadi, jujur saya nggak begitu relate gitu. Karena bukan anak muda. Bukan anak muda. Dan kalau saya nggak relate, justru benar. Justru benar kan? Karena sesuai dengan blueprintnya. Iya, sesuai dengan blueprintnya. Gitu. Berarti kita nggak mau serbut hati semua orang, sesuai blueprint aja. Iya, gitu. Terus ada masukan nggak? Ada yang masih perlu diperbaiki nggak dari brandnya Yuk Ngaji? Atau personal misalnya yang Mas Dodi lihat ini dengan orang-orang ini misalnya. Disuruh tobat nanti. Enggak, ini kan branding bukan tobat. Iya benar. Paling disuruh ini antum beristighfar. Ya ruqyah aja lah ya. Iya di ruqyah bisa. Atau di ruwat bisa. Kita harus branding. Saya nggak bisa ngasih masukan karena saya tidak relevan dengan audiensnya. Mungkin kalau saya beri masukan satu kalimat bahwa jadikan customer itu konsultan brand kita gitu. Jadikan customer itu sebagai konsultan brand kita. Karena gratis dan mereka seneng. Betul. Berarti kita suruh komen, tadi ya setahun sekali minimal kita ngecek brand health tracking. Caranya kalau ngecek brand health tracking pakai agency research. Nggak bisa sendiri. Tapi kita bisa melakukan cara yang lain. Tidak kita melakukan bukan metode brand health tracking ya. Yaudah nggak baca brand equity mapping lah. Brand equity mapping. Apakah kita sudah berhasil untuk mendeliver blueprint kita? Yes, gitu kan. Kita tanya ketika kamu dengar ini apa yang kamu pikirkan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tentang itu memapping equity. Kita nggak nanyain lagi kalau di mapping, kita nggak nanyain masalah mereka. Kita nanyain apa persepsi mereka, apa reputasi mereka tentang brand Yuk Ngaji. Ya, dua tadi itu yang ditanya. Reputasi dan persepsi itu yang ditanya. Nah, poin-poin pertanyaannya nanti ada beberapa poin gitu. Ada nggak sih bukunya untuk ngecek itu tadi? Kalau kita perlu nggak ada. Berarti itu kita sendiri yang harus nentuin. Iya. Dan apa yang tadi saya sampaikan juga nggak ada di Google. Itu hasil dari pengalaman ya? Pengalaman ya. Dari Wahyu. Pengalaman. Kenalan siapa itu? Berarti itu semua dari pengalaman. Memang saya belajar dari banyak guru gitu. Tapi mereka bukan tidak punya ya. Mereka menyampaikan bukan gini. Mereka tidak menggunakan struktur yang tepat. Sehingga brand yang tadinya kita melihat brand itu abstrak jadi tetap abstrak. Karena dengan nama ada brand image, brand asosiasi yang tadi disampaikan, ini posisinya ada di mana. Kemudian saya mengklasifikasikan jadi 3 tempat itu. Blueprint itu perencanaan, delivery aktivitas, tidak abstrak lagi. Abstrak lagi, equity adalah hasil gitu. Langkahnya jadi lebih jelas. Jadi lebih jelas gitu. Aku punya pertanyaan yang pasti juga dipertanyakan oleh semua orang. Yang orang-orang itu juga salah ya. Jadi gini. Kapan aku harus menentukan kalau kayak bisnis itu kan gini ya Mas ya. Kita tuh kan harus punya persisten karena kita udah punya rencana. Tapi kita harus punya ukuran juga. Ya udah kita gagal nih. Kita harus ganti nih. Nah itu kan kalau dulu ketika aku pergi ke Mas Jaya misalnya, Mas Jaya tuh ngasih tahu ini ada ukuran waktunya, ini ada ukuran apanya dan segala macam. Nah kita juga sama, kita udah rencanain blueprint brand kita nih. Kita udah explore semuanya, kita udah konsisten, kita udah continue dan segala macam. Kapan kita mikir kayaknya nggak ini deh, kayaknya aku salah bikin blueprintnya deh. Nah itu kapan tuh? Ada indikasinya nggak? Kalau harus rebranding gitu misalnya. Mungkin tidak rebranding total, karena proses untuk ngecek blueprint sama equity ini kan ada prosesnya. Saya baru pernah baca, pernah dengar yang namanya Google Sprint? Enggak pernah. Baru. Sprint means lari itu. Iya, sprint lari. Enggak pernah dengar ya. Itu apa tuh Google Sprint? Metode sprint nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi gini, kalau di dunia konvensional,
ada metode sprint agile. Agile pernah dengar? Ya, Gak tahu. Gak pernah dengar. Oke. Apa agile? Agile lincah. Oke. Dan waterfall. Oke. Contoh, kita mau bikin produk nih. Kalau metode waterfall yang dipakai sama corporate, 3 bulan pertama riset customer. Oke. 3 bulan pertama riset customer. 3 bulan berikutnya riset produk. Oke, dapat nih customernya nih. Oke. Demografinya ini, triggernya ini, painnya kayak gini. Udah deh, 3 bulan riset produk untuk biar bisa nyelesain masalahnya. Oke. Berapa bulan tuh? 6 bulan. 6 bulan, belum jualan. Belum. 3 bulan berikutnya bikin konten iklannya. Oh, belum jualan juga. Belum jualan. Lagi mikir delivery-nya nih. Lagi mikir delivery-nya. Wah, habis tuh duitnya udah. Nah, itu corporate gitu. Itu pentingnya, Bang. Parah lu. Kapitalis. Kan ada Bang Hussein. Ya, itu kalau umum. Konvensional. 3 riset customer, 3 riset brand, 3 bikin material promosi, sama nyebar ini produk di toko-toko terdekat. Kan butuh waktu. Awareness inisiasi. Ya. Supaya misalnya samponya ada di toko kelontong. Total 9 bulan. Distribution chain. Ya, distribution channel. 9 bulan. 9 bulan. Baru bulan ke-10 launching lah iklannya di TV. Ih, rapi amat. Oh, supaya pas orang lihat langsung belinya kemana. Rapi amat. 10 bulan baru dapat duit. Kita mati tuh pakai cara itu. Iya benar. Itu waterfall. Makanya jatuh ya, waterfall. Mati dia. Nah, terus oke. Tapi kalau untuk brand gede itu penting. Oh, penting. Ya, karena duit mereka udah banyak. Iya. Gak seperti teman saya satu ini. Iya. Bisa nggak ada yang nggak ada fall gitu, ada nggak? Air keran kecil. Yang nggak modalnya kecil. Yang nggak fall bisa nggak? Kalau gue droplet. Tetesan. Iya. Gimana kalau yang ini? Metodenya diperbarui dengan nama agile. Oke. Agile. Frameworknya tetap 4 ini. 4, oke. Tapi waktunya yang dipersingkat. Berapa bulan? Sehari pertama riset, sehari kedua produk, sehari berikutnya bikin iklan, langsung tes ke pasar. Itu 3 hari. Totalnya kalau Google 5 hari. Oke. Gitu. Jadi jadi 5 hari sudah dapat feedback dari pasar. Apa yang enggak perbaikin lagi. Oh, ini metodenya para influencer. Mungkin ya. Yang kemarin ada yang bilang ini, aku coba ini, hari ini bagi duit, hari ini besok kemudian ke sini. Kalau misalnya responnya nggak bagus, kira-kira ganti begitu gitu. Ya. Itu namanya agile. Itu agile. Ya, jadi dapat responnya langsung dan cepat. Dari 10 bulan 5 hari. Dari 10 bulan jadi 5 hari. Tapi kan tidak di launching dalam ruang lingkup yang sama-sama waterfall. Waterfall kan semuanya data-datanya kemungkinan besar udah valid semua. Iya. Maka launching dalam waktu dalam ruang lingkup terbatas, tapi secepat mungkin. Oke. Dan kalau salah langsung diperbaiki. Ya, salah perbaiki, dan yang salah kan cuma itu aja yang tahu. Iya. Betul. Itu namanya agile. Nah, waktunya berapa lama? Kalau saya, ini kan gini, kalau para coach, para konsultan itu waktu mentoring itu kan sebulan 2 kali, 2 pekanan. Oke. Itu banyak mentor, banyak konsultan internasional maupun nasional, waktunya 2 pekanan. 2 pekan, sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Saya nggak tahu nih 2 pekan ini dari mana ilmunya gitu. Aku ngerti. Berarti setidaknya sampai di titik ini kita tuh perlu orang luar untuk menentukan kita tuh benar atau tidak. Yes, bukan kira-kira perasaan begitu. doang. Bukan perasaan kita doang. Salah juga harus ada Betul. alasan. Ya, salah satunya adalah selain mentor, customer itu sendiri. Kan pada saat user testing kan kita nanya itu ke customer. Iya. Jadi jangan perasaan doang. Jangan perasaan aja gitu. Nah, waktu 2 pekan ini yang sebenarnya jadi, kan tadi pertanyaan berapa lama? Waktu kita untuk mengupdate, improve, mengganti, itu 2 pekan. 2 pekan. Cepet banget ya. Berarti kalau ada orang nggak sadar-sadar emang nggak dimikirin itu ya. Cepet juga ya berarti. 2 pekan. Kenapa 2 pekan? Ini saya baca buku ini, keren banget nih buku. Apa? Judulnya Quran. Iya benar kan. Ya, di buku ini mengutip salah satu hadis. Wih, kok bisa? Keren ini. Ini hadisnya yang keren, mendapat jawaban kenapa waktunya 2 minggu itu tadi, 2 pekan. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Gimana? Aku baru tahu nih. Hadisnya gini. Suatu ketika kemarin baru saya pakai untuk reels ini. Ada orang yang datang ke Nabi. Diperkirakan ini mau minta bantuan. Oke. Mau minjem duit. Mau minta lutut nih ceritanya. Gini. Ya. Menjiwai banget kayaknya. Sering soalnya. Langganan. Lalu Rasul bilang gini, Nabi bilang gini. Punya apa di rumah? Oke.
Oh, saya punya peralatan makan sama taplak meja. Oke. Yaudah bawa sini. Diambil, dibawa ke depan Nabi, dilelang. Taplak meja sama peralatan makan. Peralatan makan. Dilelang lah ini. Laku 2 dirham. 1 dirham ini buat makan. 1 dirham belikan kapak, bawa setelah kapaknya ketemu bawa ke sini kapaknya. Beli kapak, datang ke depan Nabi, ini Nabi kapaknya. Ini tak modalin kayu. Gunakan kapak itu untuk mengolah kayu ini jadi kayu bakar. Setelah itu jual. Oke. Nah, kalimat berikutnya yang cukup menarik. Jangan temui aku sebelum 15 hari. Oh gitu. Wow. Jangan temui aku sebelum 15 hari. Buat saya, kenapa angkanya 15 hari? Mentoring dan coaching. Nah, itu tadi. Konsultasi. Iya, jadi 15 hari adalah waktu yang tepat untuk kita menanam ide dan melihat apakah ide ini tumbuh atau enggak. Kalau 15 tahun nah, mungkin dia kayu bakarnya. Oke. Berarti 15 hari itu sudah harus monitor. Iya, 15 hari sudah ada hasil. Padahal itu di zaman Rasul. Zaman Rasul, betul. Ini zaman kita kan semakin cepat. Semakin cepat harusnya, betul. Itu baru metode agile. Tadi yang sprint tadi lebih cepat lagi. Sprint sama agile, sprint itu metodenya. Agile itu filosofi atau konsepnya. Gitu. Kelincahan itu. Berarti 15 hari itu adalah dari mengkonsep sampai kita monitor. Itu sampai sudah ada hasil. Memutuskan apakah ini dilanjutkan ataukah harus dirubah. Kalau mau dirubah, apanya yang dirubah? Tapi ingat harus ada ahli yang terlibat. Betul, salah satunya itu. Jangan cuma sendiri aja. Minimal ada minimal ada customer. Minimal ada customer. Oke, itu bagus banget tuh. Wow. Dua pekan ya. 2 pekan. Tapi bener sih kalau emang kita kayak anak aja deh. Kita kan kalau bener sayang sama dia kan kayak pengen sering-sering ngecek kan kayak gitu kan. Kayak harus update terus gitu. Nah, kalau emang kita sayang itu sama brand kita atau produk kita atau bisnis kita atau mungkin kalau dakwah konteksnya adalah emang ini kerjaan yang harus kita ini, harusnya sih benar harus ke-trigger untuk selalu ngecek sih. 15 hari itu bisa jadi juga karena membentuk habits ya berarti ya. Ada hubungannya gak sih? Biar buku laku antum gitu mau gitu biar nyambung ke buku bukan apa gimana? Enggak, aku pikir gini ya. Kayak aku pikir gini, aku masukin anak pesantren. Ada yang 40 hari nggak boleh dijenguk. Ya karena kan ada 40 hari juga kan memang kan ya. Gitu. Mas kayak Ramadan kan itu kan habit sederhana ya. 21 hari, 30 hari membentuk habit Ramadan. Kayak di pesantren nggak boleh dijenguk segitu. Karena kan monitoringnya. Rasulullah tadi langsung bilang jangan ketemu aku sebelum 15 hari. Sebelum 15 hari. Berarti 15 karena aku pikir gini, kalau kita ngecek orang tuh juga bukannya nggak enak juga nggak sih? Iya. Kita dicekin orang terus gitu maksudnya. Gimana kerjaanmu? Kan nggak enak juga kan ya. Berarti jangan terlalu lama juga jangan terlalu cepat gitu. 15 hari itu adalah ukuran yang sederhana. Yang paling pas untuk menentukan apakah ide ini layak dilanjutkan atau perlu dirubah atau diganti. Gitu. Kita setahun sekali. Emang ya? Iya kan kita evaluasi setahun sekali. Iya. Yuk ngaji. Berasa 2 minggu deh. Tapi yang lain kan 15 tahun. Oke, kalau kita ngelihat nih, mohon maaf nih, misalnya ada orang yang dia tuh sebenarnya brandingnya sudah misalnya obsolete. Oke. Atau kita lihat nih, ini bukan kita yang bangun branding, tapi kita ngelihat ada orang bangun branding yang dia sudah obsolete dan kita mau obsolete itu maksudnya? Obsolete udah nggak lagi relevan. Nggak relevan. Oke. Bener-bener nggak relevan setelah dilihat dari persepsi dan dari reputasi ternyata turun. Orang-orang exactly who and what you talk about. Ini kan contoh misalnya. Iya. Dan ini reputasi berkaitan dengan orang-orang yang di dalam, ya kan, yang sudah kemudian punya problematik dan orang-orang luar nggak nambah-nambah nih. Itu kan berarti kan obsolete nih kan. Terus secara perusahaan brand yang produknya nggak laku-laku, karyawannya bermasalah. Ya gitu. Atau kita omong secara umum lah, secara umum perusahaan yang memang sudah obsolete. Iya, udah kayak ketinggalan lah. Gimana caranya supaya ini bisa bagus lagi? Kayak Yahoo lah, udah. Nokia. Kembaliin Nokia gitu misalkan. Prinsip utama ya kembalikan kepada customer lagi. Jadikan customer sebagai konsultan brand kita. Contoh. 2 tahun lalu saya mulai bikin reels dan TikTok itu rutin setiap hari. Ya. Mulai 2 tahun lalu. Itu aku lihat di situ. Oke. Yang aku lihat cara mendidik anak. Udah ketebak ya. Oke, nanti kita bicara masalah itu. Oke. 2 tahun lalu. Sampailah di Oktober tahun lalu. 2023 Oktober. Pas lagi diserang Palestina. Konten-konten gue mulai turun tuh viewernya.
Oke. Pakai pola yang sama kok makin turun. Berarti ada persepsi ketidakrelevanan. Tidak relevanan. Oke. Ketidakrelevanan. Tapi masih saya pertahankan. Karena saya bikin konten itu adalah bukan pekerjaan utama. Oke. Saya masih ada bisnis yang diurus. Pada saat itu saya masih konsen bisnis. Ya udah deh, saya pakai pola bikin scripting, riset pakai pola yang lama. Oke. Ternyata makin blesep tuh. Makin hancur lah rilisnya. Satu ketika, oke, ini bisnis udah selesai. Saya mau balik bikin konten lagi, mau saya benerin ini formulanya. Saya mau kembali relevan lagi. Oke. Akhirnya saya cari metode baru, saya cari metode riset baru, gimana cara ngeriset, gimana cara ngomong, kemudian dari struktur skripnya, mulai dari hooknya, isi dan lain-lain kita benahin semua. Mulai naik lagi tuh. Setelah Oktober. Setelah bukan Oktober mulai turun, kan saya diemin dulu. Oke. Mau tadi 2 minggu didieminnya atau lebih lagi? Lama itu kan saya diemin sampai karena bulan bisnis. Iya. Sampai 3 bulan yang lalu, berarti hari bulan apa? Mei. Udah mendekati Ramadan. 8 bulan. Nah, after Ramadan tuh baru saya sentuh lagi. Itu mulai naik lagi tuh. Viewernya mulai bagus lagi. Nah, mulailah ketemu formula baru. Itu berarti setelah tadi ya intinya adalah kalau ini sudah nggak relevan, ayo ulangin lagi prosesnya. Iya, dari awal. Lihat lagi customer. Yes, lihat betul. lagi 3 tadi. Iya, ulangi betul. lagi ada 1, ada 4 di bawahnya. Kayak gitu. Oke, ulangi lagi dari awal. Kadang-kadang yang menjadi musuh kita itu bukan kompetitor. Musuh Tapi kita diri kita adalah sendiri. habit kita sendiri. Iya sih. Dan itu berat banget loh, memulai dari nol, ngeriset mulai dari customer lagi, kita harus kembali ke titik nol, bedah formula lagi yang seperti awal ketika saya bikin ini itu berat banget. Apalagi kita sudah merasa kita sesuatu. Yes, itu lebih berat lagi. Ditambah lagi kalau kita punya tim itu jauh lebih berat lagi pasti. Kitanya mau lari cepat, timnya nggak bisa. Ya, itu ada quotes-nya. Apa tuh? Tidak ada sesuatu yang sulit bila dikerjakan oleh orang lain. Oh, oke. Ya, terusin aja, ntar ada yang nggak lulus. Enggak, maksudnya gini. Jadi kalau sebenarnya problem utama itu adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja, ya kita nggak perlu melakukan proses yang tadi. Itu kali mungkin kenapa ada sebagian brand atau personal yang terkenal terus tuh hilang, nggak Nokia gitu. Tapi ada contohnya kita Deddy Corbuzier itu kan dia dari setiap era tuh kan ada bertahan tuh dengan kayak genrenya dulu pesulap. Dia pindah-pindah itu repositioning berkali-kali itu. Oke. Tiba-tiba jadi apa tuh yang kayak apa tuh? Ini berantem. Terus YouTuber, terus jadi podcaster kayak maksudnya dia berusaha keluar daripada udah nggak laku nih, coba lagi. Dia menurut saya Deddy Corbuzier salah satu contoh cukup bagus. Dia pindah-pindah lintas positioning, lintas kategori, tapi selalu jadi nomor 1 gitu. Dan itu nggak gampang itu. Tuh Om. Ya, dipuji misalnya. Dipuji Om. Cahyadi. Om nggak pengen kru baru Om? Ada host baru Om? Iya, oke. Kalau kata Panji dengerin Cahyadi. Dengerin Cahyadi. Oke, itu berarti salah satu contohnya yang senantiasa dia pergi kemanapun comment and conquer gitu kan. I see, I conquer gitu kan ya. Jadi saya lihat saya bisa menguasai. Berarti sebenarnya Deddy Corbuzier bisa jadi contoh untuk pembelajaran berarti. Betul. Dia sangat relevan, terus relevan dengan audiens yang berkembang. Karena manusia tadi bukan produk kan, dia harus terus. Betul, apalagi podcast pertama Deddy Corbuzier. Kan sudah sunatullahnya, begitu satu kolam itu rame ikannya udah pasti banyak yang nyontoh. Contohnya kita ini. Udah pasti. Berarti kita harus bikin apa lagi nih kira-kira Mas untuk supaya kita ikannya udah banyak nih. Wallahu alam. Tanya ikannya dong. Oh iya. Jawabannya sangat bagus. Tanya ikannya. Sebenarnya apa yang kalian perlukan? Betul. Sebenarnya masalah apa yang kalian rasakan sehingga solusinya dalam melalui podcast ini. Tapi nggak banyak yang mau riset itu ya sebenarnya. Banyak. Yang mau diriset kan? Nggak banyak yang mau melakukan itu gitu. Yang mau melakukan itu. Iya betul. Nggak banyak. Makanya yang jadi sukses sedikit. Itu. Aku pengen riset deh jadi. Riset otak gue. Itu reset ya. Beda ya guys. Kalau itu alhamdulillah sih sebenarnya kita itu yang kenapa kita buat Main Yuk untuk melihat sebenarnya apa sih yang orang lihat tentang kita. Karena kan sebenarnya yang kita target itu kan adalah orang-orang yang mau untuk tahu tentang Islam. Khususnya kita sih termasuk yang dari awal riset walaupun nggak seribet tadi sih sebenarnya Mas. Kita riset benar-benar kita mau bicara pada siapa. Sehingga kita benar-benar ngabain orang-orang yang kita nggak target. Artinya kalau lu mau
mau ikut syukur, kalau lu nggak mau ikut juga nggak apa-apa sih. Kalau lu protes of blueprint gitu. Iya betul. Kalau lu protes, sorry bukan lu yang gua target gitu maksudnya. Nah keren itu kita coba untuk lakukan. Dan kita juga beberapa kali punya masalah. Makanya kita termasuk ini Mainyuk ini adalah hasil daripada masalah kita sih. Kenapa sih kita pikir ini kita kayak so asik gitu maksudnya. Gak bisa relevan tadi ya. Iya so asik, so tahu. Nah kalau dari Mas Dodi sendiri yang dari circle branding ngelihat orang-orang ngaji itu apa sih yang terbaik pertama kali secara umum, yang pertama kali kebayang apa sih? Nggak asik atau apa? Oke, saya mengelompokkan ada dua. Satu, yang pertama produk sentris. Produk sentris yang artinya kalau itu jadi misalnya dia bikin sebuah produk ya, produknya yaudah saya bisanya ini, saya sukanya ini, yaudah saya bikin ini. Wah, gua kenal banyak orang-orang kayak gini. Rata-rata sih kayak gitu. Ya, jadi kalau saya punya satu kitab, ya saya kan ngajarin kitab ini dari awal sampai akhir secara urut. Bukan itu salah ya, bukan itu salah. Tapi nggak benar. Ya, tapi itu kategori produk sentris. Kategorinya gitu. Mancing deh. Bukan salah. Nggak salah. Yang kedua pendekatannya customer sentris. Customernya siapa? Kemudian ini kitab bagian mana yang perlu diambil untuk nyelesain customer ini. Nggak perlu dibacain dari awal sampai akhir gitu. Makanya sering ada komen tuh cinta-cinta mulu yang dibahas gitu kan gitu ya. Ya bisa jadi dia sesuaiin customer ya. Nggak ada hybrid sentris gitu. Nggak ada pilihannya dua itu. Dua itu aja. Mungkin kanalnya kali yang beda. Kita kayaknya selama ini customer sentris. Iya. Kita kayaknya iya. Cuman kita memang punya kanal untuk idealisme kita sendiri gitu. Iya, betul. Yang berbeda sih. Tapi nggak diupload. Bahaya. Nggak ada yang nonton juga sih. Oke, berarti itu nggak ada yang salah. Cuma mau yang mana dulu. Kalau yang di sini kayak customernya ditarik, kalau di sini kita yang lebih ke situ. Iya, betul. Tergantung keperluannya apa. Kalau gitu, kalau misalnya kayak Yuk Ngaji terlihat apa sih sebenarnya? Kalau saya melihatnya customer sentris. Negatif atau positif? Negatif atau positif untuk orang-orang tertentu. Juga ya. Bagi yang bukan pasar kita tadi yang udah tua-tua nih, ini Yuk Ngaji kenapa jadi semakin begini gitu ya? Pernah dibilang kan, Yuk Ngaji kausan terus gitu kan ya. Tapi kan komentar-komentar itu udah mulai hilang kan? Udah mulai hilang. Ingat banget nggak kayak 3 tahun lalu tuh ada komentar mana ngajinya? Iya. Terus udah nggak ada tuh orang yang komen gitu. Mana kalian? Kalau Ustadz Hanan misalnya, aku pernah ketemu sama orang. Terus dia bilang, kamu kan kenal sama Ustadz Hanan, bilang itu sama Ustadz Hanan, kalau misalnya jadi imam jangan pakai kaos gitu misalnya. Nah itu tergantung blueprintnya juga berarti. Kalau kita memang bukan pengen dia, ya udahlah bisa diabaikan gitu ya. Atau kita bisa minta maaf aja gitu ya. Betul. Oke, itu sebenarnya. Itu menarik sekali. Ternyata dunia dakwah nih jujur ya, kita jarang memperhatikan kayak gini sih. Teknis-teknis seperti ini. Kita ngerasa kayak udah Tuhan yang akan mengatur semuanya. Aku cuma mau ngomong aja gini, lu cari duit aja susah gitu maksudnya, harus pakai segala macam tadi, harus tentang demografi. Harus bicara trigger, harus bicara pain, demografi ada 4 lagi, lalu delivery, lalu kemudian ngecek, itu baru nyari uang. Betul. Lah kita ini loh ngarepnya balasan dari Allah, tapi nggak pernah di reset, tapi pakai canda doang gitu kan. Kenapa lu begini? Ya karena gue suka begini. Benar sih. Aku kena banget sama kata-kata Ustaz tadi. Jadi kita kadang buat dunia tuh serius banget, giliran buat akhirat seadanya gitu. Kayak ya udah bisanya gini gitu kan, sayang banget ya gitu. Nggak ada rencana mengkonsultasi atau mengcoaching apa kayak organisasi dakwah atau apa gitu? Kita bahas di luar podcast aja kan. Lagian sibuk pada ngurus tambang. Gua gak bisa nyapu loh. Enggak, mau 17-an tarik tambang. Iya benar-benar. Lagi sibuk nyiapin tambang. Itu kan ada brandingnya juga. Iya, 17-an. Iya. Bisa nggak ngomong ini kalau saya udah keluar aja? Kita sengaja. Nunggu 15 hari ya keluar ya. Demi karir coach ya. Thank you coach udah hadir. Sama-sama Mas Dodi. Senang banget ya. Kita setidaknya jadi ngerti bahwasanya personal branding itu bukan hanya produk, bukan hanya perusahaan. Sebenarnya orang juga harus personal branding. Karena apapun yang kita ingin deliver untuk sampai ke orang, ternyata butuh strategi. Wow. Dan kalau ada orang pengen lebih banyak lagi mau belajar, bisa dengan cara apa? Ada buku atau ada training gitu, atau kelas atau apa? Oke, kalau saya metodenya yang pertama kalau mau versi gratis, udahlah nonton Instagram saya. @Dodi Zulkifli
_brand. Oke. Satu. Kalau yang mau gratis lagi, saya punya program dulunya namanya Wakaf Waktu Konsultasi Brand. Wakaf Waktu Konsultasi Brand. Dulu namanya itu. Kemudian dikritik, nggak boleh pakai nama wakaf di situ. Oh, nggak boleh. Yang kritik, wakaf nggak boleh. Yang kritik yang bukan target market dia, ya biasanya gitu. Aja wakaf waktu, duit dong. Waktu. Oke, dikritik jadi ganti konsultasi brand jadi beres. Konsultasi brand jadi beres. Itu free, gratis konsultasi one on one sama saya. Wow. Gratis tuh. Ada syarat nggak? Nggak ada syarat, kita nggak filter. Oke, konsultasi brand jadi beres. Ya, itu sudah jalan 131 batch semenjak pandemi. Itu awalnya saya podcast pas pandemi. Jariah banget tuh. Itu saya setiap hari Senin. Pasti mau konsultasi. Mau konsultasi malah. Tapi saya dapat manfaat yang luar biasa dari konsultasi brand jadi beres ini. Toh itu pun saya batasin kan, satu kelas maksimal 10 sampai 15 orang. Karena one on one. Itu jadi bahan riset saya. Karena mereka menyampaikan masalah, suara kan masalah. Saya mendirikan bisnis, sekarang masalah saya ini. Catat tuh, berarti ini masalah itu. Berarti malah dapat trigger banyak banget, pain banyak banget. Mantap. Gitu. Itu jadi bahan utama saya bikin konten. 2 tuh yang gratisan. Kalau mau berbayar mulai yang paling murah e-course. E-course, Fantastic Brand. Itu membahas apa? Membahas brand dari A sampai Z. Fantastic brand. Fantastic brand. Oke. Ya, itu bahas A sampai Z. E-course. Kemudian saya punya workshop yang namanya shortcut branding. Shortcut branding. Oh, yang kemarin diikutin sama teman-teman. Nah, itu kalau Fantastic Brand bahas A sampai Z. Kalau shortcut branding membahas hanya A-nya doang. Waduh, lebih spesifik. Ya, tentang positioning. Iya. Itu berapa hari? 2 hari. 2 hari full pendampingan di dalam kelas. Jadi bukan cuma dengar, tapi ada mentor di situ. Tadi aku tanya sama anak-anak, gimana dok? Bagus banget katanya. Biasa. Habis ini jual diri mereka. Awas lu nggak bermanfaat lu ya. Udah diajarin 2 hari shortcut branding. Cuma bahas A doang. Berarti 4 cara itu aja. Follow Instagram, kalau nggak coba ikut tadi jadi beres. Jadi beres, betul. Jadi konsultasi brand jadi beres. Yang ketiga ada e-course. E-course tuh di mana berarti? Masuk lewat Instagram bio profil saya. Ada di Instagram informasinya. Satu lagi ada shortcut. Itu 2 hari training gitu kan. Itu mendapatkan tentang branding dan mudah-mudahan jadi lebih baik. Amin. Sukses ya teman-teman semuanya dan semoga ilmunya jadi manfaat dan manfaat jadi banget. Amin. Pastinya sih. Dan kita juga bisa konsultasi. Iya. Langsung tadi yang gratis sama. Kontak ya. Oke deh. Thank you. Makasih.